Oke, kita akan bahas tentang mikologi dasar di sini, dasar-dasar mikologi. Dari kata-katanya mikologi, berarti asal katanya mikeas. Miko ini dari mikeas dan logi ya, teman-teman. Mikeas artinya jamur, logi ilmu. Jadi ilmu yang pelajari tentang jamur. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Victoria Yuniarti. Biasanya saya di lab mikrobiologi, cuman karena tahun ini sudah 2 tahun ini saya ditempatkan di lab parasit ya, menggantikan sementara kita mulai yang masih kuliah. Suara saya kedengaran nggak, Dek? Jelas nggak, Dek? Terdengar jelas, Dok. Dengar, Dok. Oke. Ya, kita belajar tentang mikologi ya. Ini tentang jamur semua mungkin sudah tahu, tapi yang kita bahas di sini bukan jamur yang biasa bisa dimakan. Ya, beda itu. Yang bahas nanti biologi atau pertanian. Nanti kita bahas tentang jamur yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Ya. Jadi jamur ini termasuk tumbuhan, dia merupakan organisme eukariotik. Ya, jadi dia mempunyai inti sel yang jelas ya. Kemudian terdapat sekitar 100.000 spesies di dunia ini. Baru diketahui 100 spesies yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi masih terbuka lebar penelitian untuk kalian meneliti jamur yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Habitat atau tempat hidup alamiahnya bisa di air, di tanah, sisa organik yang melapuh. Ya. Kemudian sifat hidupnya aerob fakultatif atau aerob obligat. Aerob fakultatif, aerob obligat ya. Obligat ini mutlak. Jadi dia mutlak membutuhkan oksigen. Aerobnya oksigen ya. Kalau fakultatif ini dia bisa hidup dengan oksigen yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Ya, itu mengenai istilahnya. Ini tadi eukariota ya. Jadi jelas misalnya berbatas jelas, ada nukleusnya, ada inti sel, inti dari inti sel nukleus. Ya, sedangkan kalau prokariota tidak jelas ini, ya. Untuk nukleusnya tidak jelas dan tidak ada nukleus. Anak dari nukleusnya itu tidak ada. Kemudian kita bahas lagi morfologi. Morfologi artinya bentuk atau struktur dari jamur. Ya. Bagian-bagian jamur yang akan kita bahas di sini. Secara garis besar untuk pertumbuhan jamur ada dua, ada yeast dan mold. Untuk yeast ini dia uniselular, bentuknya bisa sferis atau elips dengan diameter 3 sampai 15 mikrometer. Jadi kecil ya. Kemudian cara reproduksinya dengan budding atau pengunjukan bisa juga dengan binary fission. Ya, ini satu sel yeast strukturnya. Dia mengandung ada vakuol, ada dinding, ada inti sel, kemudian ada granul-granul. Ya. Kemudian yang saya bahas tentang budding, cara reproduksi dengan budding. Ini kalau sel jamurnya sudah dewasa, jadi ada bagian yang lemah di salah satu dinding sel, nanti akan didorong oleh dinding sel, tekanan dari dinding sel yang karena bagiannya lemah, maka dia gampang terdorong oleh tekanan yang lebih besar di dalam rongga sel. Ya, jadi karena dia sudah matang, kemudian didorong keluar, dia akan membentuk kuncup ini atau bat. Nanti akhirnya setelah terbentuk kuncup ini, nanti bagian-bagian dalam ini akan membelah juga, akan membelah, kemudian akan masuk ke dalam ini bat tadi ya. Nanti yang terakhir membelah adalah inti sel. Inti sel setelah inti sel membelah, kemudian masuk ke dalam bat ini, maka nanti dia akan lengkap jadi sel yang lengkap. Jadi sudah bisa berkembang biak sendiri ya. Ini bentuknya secara mikroskopik ya, dengan mikroskop lapangan gelap. Jadi ini bentuknya yang baru. Jadi ada sekat-sekatnya. Nanti pasnya di mikroskop kita lihat sambungan dari bat-bat ini, dia akan bentuknya bersekat-sekat, bersegmen-segmen ya. Yang kita lihat nanti di mikroskop bentuknya seperti ini. Gabungan dari bat-bat tadi, yang kuncup-kuncup tadi ya. Sehingga disebut ini pseudohifa.
Jadi seperti hifa, bukan hifa sejati, jadi hifa semu, ya pseudohifa. Ini tadi ya, pencuk tadi yang mulai akan berkembang biak berreproduksi. Ini istilah aja, askus itu kantong, ascospora, spora yang di dalam kantong ya. Ini ada yang true filament. Kalau filament ya ada intinya. Ini tadi bagian-bagian ya dari jamur tadi ada biologi, mitokondria, risom, ada vakuolnya ya, masing-masing fungsinya mungkin sudah dipelajari di SMA ya masing-masing. Kemudian ini gambar sel list yang secara dengan mikroskop yang lebih jelas, ada pewarnaannya. Sini ada warna hijau, nukleus, vakuol, dan vesikelnya. Jadi yeast ini dia bisa, satu spesies dia bisa menghasilkan bud yang multiple, yang banyak bersambungan, sehingga membentuk rantai disebut pseudohifa tadi ya. Pseudohifa tadi khasnya ya penyempitan pada bekas pelekatan sel list satu sama lain. Ini skemanya, skema ada blastospora dan pseudohifa. Secara skematik ini sekat-sekatnya ya. Kemudian untuk mold ini multiseluler, dia bentuknya filamentous. Ini multiseluler, jadi dia mempunyai nukleus lebih dari satu, mitokondria lebih dari satu, punya organelnya lebih dari satu ya. Untuk filamen, untuk benang-benang. Koloninya terdiri dari tubulis silindris yang bercabang, diameternya sekitar 2-10 mikrometer, yang disebut hifa ya. Hifa tumbuhnya memanjang dari ujung filamen tadi. Kemudian untuk istilah micelia, ini kalau hifa yang bergulung-gulung pada masa pertumbuhan aktif, kalau bentuknya jamak. Sedangkan kalau dia satu saja disebut miselium, kalau jamak micelia. Ini tadi strukturnya. Kemudian tadi molds, tumbuh moldsnya di permukaan substrat alamiah atau bisa di medium kultur di laboratorium. Jadi kita taruh media sabarot agar nanti dia jamur ini bisa kita kultur dan dia bisa tumbuh ya. Kemudian ini ada hifa. Hifa ini ada dua macam sesuai dengan namanya, ada areal reproduktif hifa dan vegetatif hifa. Ini andaikan kalau di laboratorium ya, taruh di media itu yang bentuk flat ya. Jadi ada hifa yang tumbuhnya ke arah media, ya dia tugasnya untuk mencari makanan sehingga disebut vegetatif hifa. Sedangkan kalau hifa yang arahnya keluar, dia bisa bereproduksi disebut areal hifa atau areal reproduktif hifa. Jadi ada dua macam hifa ya. Kemudian tipe-tipe hifa ini ada yang non-septat. Non-septat berarti tidak bersekat. Ini ada inti-intinya polos ya. Kemudian kalau yang bersekat dengan satu inti, unionukleat cell, satu inti berarti unionukleat cell. Kalau bersekat-sekat ya ini sekat-sekat. Kemudian dalam sekatnya itu ada juga yang lebih dari satu intinya, disebut multinukleat cell. Ya. Jadi tidak harus satu. Kemudian ada bentuk lagi pertumbuhan dari jamur, dimorfisme. Dia artinya dua bentuk. Jadi satu spesies ini bisa dia dalam dua bentuk. Jadi dia bisa berbentuk yeast, bisa juga berbentuk mold. Ini biasanya yang bisa bersifat dimorfisme ini adalah mikosis sistemik, mikotik sistemik, ya, jamur yang bisa menyebabkan infeksi sistemik. Jadi sistemik seluruh tubuh, ya, infeksinya seluruh tubuh. Kalau kita berbicara mikotik berarti jamur. Kalau mikosis itu jamur, penyakitnya ya. Ini contohnya spesies dari Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum. Pada suhu 37 derajat dia tumbuh dalam bentuk yeast, dan suhu 25 derajat dia tumbuh dalam bentuk mold. Ya, jadi tidak semua spesies yang diketahui ya spesies yang bersifat bisa menyebabkan mikosis sistemik, penyakit jamur sistemik ya.
Ini klasifikasinya secara umum, kingdom yang paling besar adalah Protista, Nicotiae, dan Plantae. Ya. Berikutnya struktur jamur yang lebih rinci lagi, ada kapsul bagian terluar, kemudian ada dinding sel, kemudian ada membran sel yang langsung berbatasan dengan sitoplasma, dan di dalamnya ada sitoplasma beserta isinya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ini bentuk dinding selnya. Kemudian ini kapsul yang paling luar, disebut juga selubung eksternal. Ini beberapa jamur bisa memproduksinya. Bentuknya slime atau substansi yang licin, tersusun dari polisakarida amorf, mucilaginous, dia seperti getah ya. Karena bentuknya seperti ini, strukturnya seperti ini, maka dia menyebabkan sel-sel jadi saling mendekat. Sel-sel yang kecil tadi akan mendekat dan bergumpal, tidak bertebaran ya. Tapi dia tidak mempengaruhi permeabilitas atau fungsi dari dinding sel, karena letaknya di luar ya, tidak berhubungan langsung dengan dinding sel. Ini tadi karena sifat gelatinnya dia mencegah sel-sel terpencar. Dari penelitian, dia kapsul ini bisa bersifat antigenik dan antifagositik. Antigenik artinya dia bersifat sebagai antigen. Kalau dia bersifat sebagai antigen, dia bisa merangsang antibodi sehingga terjadi reaksi antigen antibodi di situ ya. Kemudian dia juga bersifat antifagositik, jadi dia bisa tidak bisa dimakan. Misalnya ini Cryptococcus neoformans spesiesnya. Kalau spesies kita cetak miring, ya bisa dengan miring atau di garis bawah ya. Yang huruf awalnya besar, kemudian huruf keduanya kecil, yaitu nomenklatur cara penulisan nama spesies. Kemudian dinding sel. Dinding sel ini sangat penting, 90% dari berat kering jamur. Artinya kalau jamur itu kita keringkan, kemudian kita timbang, maka 90% dari berat jamur tadi adalah berupa dinding sel. Ya, fungsinya untuk menguatkan dan melindungi membran yang ada di bawahnya. Tebalnya sekitar 200 sampai 300 nanometer untuk yeast dan kurang dari 200 nanometer pada mouse. Merupakan struktur berlapis dan transparan. Ini dinding sel ya. Komposisinya paling banyak adalah karbohidrat 80-90%, kemudian ada protein dan lipoprotein sebanyak 10%. Polisakarida ini bentuknya fibriler. Fibriler itu seperti benang-benang fibril dan berlapis atau multilayer. Ini lapisannya itu ada yang padat, yang rapat, dan ada yang longgar. Ya, kalau yang padat, yang rapat itu berada di dekat membran sel, sedangkan lapisan yang lain itu yang agak menjauh dari membran sel, dia bentuknya amorf, tidak berbentuk, dan kurang padat. Kemudian untuk proteinnya, ada enzim-enzim yang membentuk dinding sel, enzim ekstraseluler, protein struktural yang menghubungkan rantai polisakarida. Nah, itu proteinnya. Kemudian yang penting di sini pewarnaan dinding sel. Kenapa kita harus mewarni? Supaya kita bisa melihat dinding sel dengan jelas. Jadi kalau kita pakai pewarnaan ini, maka yang akan menonjol nanti adalah dinding selnya, sedangkan kapsul, membran, dan bagian lainnya tidak jelas terlihat ya. Ada dua pewarnaan untuk dinding sel ini, ada periodic acid Skiff dan methenamine Silverstein. Ini kalau kita mau meneliti dinding sel lebih lengkap ya, kita pakai pewarnaan. Ini struktur dinding sel dari masing-masing kelompok ya, bisa dibaca. Kemudian di bawah dinding sel ada membran sel. Membran sel ini fungsinya melindungi sitoplasma, kemudian mengatur intake dan sekresi zat berlarut, serta membantu sintesis zat. Jadi ada 3 fungsi pentingnya di sini dari membran sel. Strukturnya terdiri dari fosfolipid dan sterol. Fosfolipid yang paling banyak adalah fosfatidilkolin dan fosfatidil etanolamin. Sedangkan yang jumlahnya sedikit ada fosfatidilserin, fosfatidilinositol, fosfatidilgliserol.
Ini dari penelitian. Ini untuk sterol yang utama ada ergosterol dan zimosterol. Kemudian dari penelitian untuk sterol ini ada obat amphotericin, obat anti jamur yang untuk bisa membunuh jamur itu. Setelah diteliti dia berikatan dengan ergosterol dari jamur ini. Kalau dia berikatan dengan sterol dari jamur ini, kalau jumlahnya sedikit, karena fungsi dari membran sel ini adalah mengatur intake dan sekresi zat terlarut. Ya, kalau yang membran sel khususnya bagian ergosterolnya yang diikat sedikit, maka intake akan berkurang yang masuk ke dalam sel jamur. Tapi kalau dia mengikat erat, ya si ergosterolnya, kemudian intake-nya akan terganggu, maka lama-lama jamurnya akan mati. Ya, ini jadi fungsi dari membran sel ini yang diganggu oleh amphotericin ini, sehingga berakibat sel jamurnya tidak akan mendapat makanan, ya tidak ada zat-zat yang dibutuhkan, jadi akhirnya lama-lama jamurnya akan mati. Itu kerja dari amphotericin B di sini. Kemudian untuk isi sitoplasmanya sama ya, intinya ada berapa inti. Kalau untuk mouse dan yeast ada 1 inti. Kemudian mitokondrianya mirip dengan mitokondria pada tumbuh-tumbuhan dan hidup. Reproduksi jamur. Ya, reproduksi jamur ini ada yang secara aseksual dan seksual. Untuk aseksual dengan membentuk spora. Spora ini ada 2 tipe, ada talospora dan conidia. Ya, talospora yang kita bahas ini ada 3 macam. Ada blastospora, ya, ada blastospora dan chlamydospora serta arthrospora. Blastospora tadi yang Mading tadi penunjukan tadi ya, cara reproduksinya yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau chlamydospora ini hifanya yang membesar. Hifanya yang membesar, kemudian nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Dia membesar dulu, kemudian nanti tumbuh menjadi individu baru. Ya. Sedangkan untuk arthrospora ini menebal, hifanya yang menebal. Menebal, kemudian setelah menebal dia akan bisa terpisah menjadi individu baru. Ya, itu untuk yang talospora. Kemudian dengan conidia, conidia adalah bentuk aseksual yang resisten dan mampu bertahan hidup bertahun-tahun. Di sini ada mikro dan makroconidia. Kalau mikroconidia dia bersifat uniseluler, sedangkan makroconidia multiseluler. Sedangkan kalau sporangium itu kantong yang ada spora di dalamnya. Ini tipe-tipe conidia tergantung dari spesiesnya. Yang tadi saya cerita sporangium dan sporangium spora ya. Sporangium ini kantongnya. Sedangkan spora ini yang di dalamnya, yang kecil-kecil. Ini yang satu-satu kecil ya. Terus spora. Untuk conidia tipe spesies Penicillium, ini bentuknya seperti ini, yang seperti ya, yang B ini. Kemudian Aspergillus, ini bentuknya seperti ini, lebih lebar. Kemudian Pialopora, ya seperti trompet, dan ujungnya juga ada seperti bunga ya. Kemudian mikro dan makroconidia. Di mikroconidia ini yang uniseluler tadi yang kecil-kecil, ya E dan F ya. Kemudian makroconidia yang besar tadi, yang multiseluler, yang G dan I, ya. Yang lain adalah conidia dari tipe spesies lain. Kemudian kalau reproduksi seksual, awalnya dengan penyatuan sitoplasma dari 2 sel atau plasmogami, kemudian baru terjadi penyatuan inti sel atau periogami, baru nanti akan membelah secara meiosis dan akhirnya menghasilkan spora seksual untuk berkembang biak. Untuk pemeriksaan laboratorium, pada jamur ini kita menggunakan mikroskopi langsung dan kultur atau pembenihan.
Mikroskopi langsung, kita buat slide dengan larutan KOH 10%, 10 atau 20% sih. Kemudian kalau kultur kita tanam di medium sabarot agar atau BHI, Blind Heart Infusion agar. Jadi bentuknya betul seperti agar-agar ya. Jadi agar-agar yang kita makan itu teman struktur komposisinya kan beda. Jadi khusus yang bisa memberi makanan untuk jamur, namanya medium sabarot atau BHI, Blind Heart Infusion agar. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Sekarang kita bahas nikosis. Nikosis berarti kita membahas tentang penyakit jamur ya. Ini yang sering mungkin kalian temukan nanti di gigi ya. Candidiasis. Penyebabnya adalah Candida albicans. Biasanya pada bayi baru lahir, infeksi ditularkan oleh ibunya dari jalan lahir pada ibu yang mengandung jamur, misalnya keputihan, ya Candida vaginitis. Itu nantinya akan menularkan ke bayinya. Kemudian infeksinya bisa oral thrush, bisa seperti sariawan putih-putih, bisa infeksi di sekitar anus atau genitalnya, bisa juga diare berat atau diaparas di sekitar selangkangannya. Ini bisa ditularkan ke bayi lain kalau bayinya ditaruh di penitipan misalnya. Jadi ditularkan oleh pengasuhnya dari satu bayi ke bayi lain yang bisa ditularkan. Insidensinya meningkat 2 kali lipat pada wanita hamil. Kenapa? Karena pada wanita hamil kelembapannya meningkat karena metabolisme meningkat ya pada wanita hamil sehingga banyak keringat dan tubuhnya akan lembab. Itu merupakan tempat yang sangat disukai oleh jamur. Kemudian adanya substrat karbohidrat pada permukaan mukosanya yang juga meningkat pada ibu hamil. Kemudian adanya penurunan transferin pada ibu hamil. Ini menyebabkan FV-nya menurun. Kemudian adanya steroid yang meningkat. Ini merupakan pertahanan lokal dari hospes ya. Seperti hospes. Kemudian ada lagi faktor penurunan sekretoris imunoglobulin A yang spesifik. Tapi ini masih dalam pertanyaan. Masih belum banyak diketahui. Candidiasis ini menyerang kulit dan jaringan yang dalam. Spesies penyebabnya Candida albicans. Ini merupakan flora normal sebenarnya pada mulut dan tenggorokan serta gastrointestinal dalam jumlah sedikit ya. Kemudian dia bisa mengenai kuku, kulit, organ tubuh, ginjal, jantung, dan paru-paru. Faktor yang mempercepat infeksi candidiasis ini misalnya pada diabetes, pada AIDS, obesitas, dan kehamilan. Nah, ini bisa meningkat karena ini pada diabetes mellitus ini juga ada peningkatan kelembaban juga di sini. Sedangkan pada AIDS ada penurunan daya tahan tubuh, obesitas juga peningkatan kelembaban, kehamilan tadi sudah dibahas ya. Kemudian untuk bahan pemeriksaan yang kita ambil, candidiasis ini ada lesi jaringan. Jadi tergantung jaringan mana yang dikenai, itu kita ambil lesinya, kemudian kita taruh di objek kelas bisa kalau kita mau periksa langsung, atau bisa kita kultur ya. Ini candidiasis pada bayi. Ini ya, pada bayi ya bisa oral thrush tadi yang putih-putih. Kalau orang mungkin orang awam bilangnya sariawan. Ya, sariawan. Sebenarnya ini bukan sariawan, tapi ini candidiasis. Jadi infeksi jamur Candida. Ini kalau dewasa pada AIDS biasanya yang sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ya, karena pada AIDS kan tadi penurunan daya tahan tubuh, maka jamur bisa subur tumbuh di mulutnya. Gejalanya tadi ya plak putih pada lidah atau membran mukosa dan lainnya. Kemudian bisa kemerahan, nyeri, tidak nyaman, atau rasa terbakar di mulutnya. Ini bisa di dalam
Ini setelah radiasi juga ada penurunan daya tahan tubuh setelah radiasi, bisa ada jamur tumbuh juga ya. Epidemiologinya kira-kira 5-7% bayi ya dari 1 bulan bisa menderita oral candidiasis pada AIDS ya. 9-31% pada AIDS. Dan pada kanker ada 20% dari pasien kanker bisa menderita candidiasis. Jadi predisposisinya tadi HIV, kanker, transplantasi organ, diabetes, corticosteroid, ini pada dendrites ya, ada gigi juga. Serta penggunaan antibiotik yang broad spektrum dalam jangka lama dan tidak sesuai dosisnya bisa menyebabkan infeksi candidiasis juga. Ini untuk diagnosis kita ambil tadi spesimennya, kalau tadi di mulut ya kita prop, kemudian kita kasih KOH 10-20% dan bisa dilihat di mikroskop langsung. Ya. Kemudian pada putur kita ambil lesian tadi, kemudian kita streaking pada media semprot, digoreskan di media semprot, kemudian kita inkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat, kemudian dilihat koloni yang berwarna putih. Nanti ada koloni, ya koloninya berwarna putih. Setelah kita gores, biasanya dia baru tumbuh 3-5 hari. Jadi tidak 24 jam, masih tipis dan belum terlihat. Ini nanti yang bisa dari kultur, nanti dari koloninya ini yang terpisah, koloninya kita ambil, kemudian kita lihat di mikroskop. Kalau sediaan langsung, bisa langsung dari mulutnya kita ambil, kita taruh di objek gelas, kita kasih KOH, kemudian kita lihat dengan mikroskop, bisa terlihat juga pseudohifanya bisa terlihat ya. Ini di gastrointestinal, dari jamur pada gastrointestinalnya. Ini bentuk yeast dari Candida ya, tadi yang ini pseudohifanya yang bergabung, ini baru mulai buddingnya ya. Ya, jadi bentuknya kecil-kecil seperti butiran plastik, pakai pewarnanya tinta India ya, Indian ink, tinta Indian mikroskopiknya ya, ini yang pseudohifa tadi. Kemudian ini satu selnya, ini yang bentuk budding sedang bereproduksi. Penata laksananya kita bisa berikan clotrimazole toces yang dihisap, bisa juga nystatin suspensi ya. Kita taruh suspensi nystatin itu di mulut. Kemudian bisa juga kita berikan antifungal, anti jamur yang sistemik. Misalnya jadi diminum ini ya, yang sistemik kita minum, bisa fluconazole atau itraconazole. Ini bisa untuk infeksi orofaringeal. Kemudian kalau Candida esophagitis, kita bisa berikan intravenal dengan infus ya, fluconazole atau oral itraconazole. Untuk yang berat dan resisten terhadap azol ini, dua ini bisa kita berikan amphotericin B ya. Pencegahannya dengan oral hygiene yang baik, pemeriksaan medis atau gigi secara berkala, menyikat gigi 2 atau 3 kali sehari, kemudian menghindari rokok, pakai mouthwash, cuci mulut ya, yang mengandung chlorhexidine. Kemudian harus cuci mulut ya, atau penggunaan inhaler, khususnya pada orang-orang yang menggunakan corticosteroid. Itu bisa dianjurkan untuk memakai mouthwash atau inhaler ya, untuk membersihkan mulutnya supaya tidak gampang Candida hidup di sana ya. Oke, itu saja. Kira-kira ada pertanyaan, Mbak?
Mohon izin bertanya, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi dokter kan sempat menyinggung kalau anak bayi itu bisa terkena Candida albicans tadi ya, Dok. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana ya, Dok, cara mengobatinya kan masih bayi gitu, Dok. Terutama untuk orang-orang awam yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya Candida albicans, yang dikira itu hanya sariawan biasa, Dok. Terima kasih. Betul. Kalau untuk kandidiasis kita bisa berikan pada bayi Nystatin aman, dosisnya 100.000 unit ya. Kita berikan yang di suspensi deh. Jadi bentuknya kayak sirup tapi diteteskan, yang drop. Jadi dioleskan di mulutnya. Jadi terminum enggak, termakan enggak apa-apa. Jadi kita diamkan dulu sekitar 5-10 menit baru nanti dikasih susu. Jangan dikasih susu dulu biar nanti nystatinnya itu bekerja di mulutnya dulu, kan didiamkan. Tapi termakan masuk ke saluran cerna tidak apa-apa. Ya, jadi dengan nystatin tadi, nystatin suspensi kita berikan. Ya. Kalau yang dewasa bisa troches, yang bisa clotrimazole troches bisa kalau dewasa ya sudah yang anak-anak yang sudah agak besar juga bisa. Tapi pada bayi kita biasanya berikan nystatin suspensi seperti sirup gitu. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Saya ingin bertanya lagi, troches ini termasuk antibiotik bukan, Dok? Troches ini bentuk dari sediaannya. Sedangkan bukan antibiotik ya, saya jelaskan lagi. Kalau untuk jamur bukan, kalau antibiotik kita gunakan untuk bakteri, untuk kuman. Sedangkan kalau jamur kita namanya anti jamur, antifungal tadi ya. Ini anti jamur. Clotrimazole ini ya anti jamurnya. Clotrimazole, nystatin, kemudian fluconazole, itraconazole, amphotericin B, itu anti jamur, bukan antibiotik ya. Anti jamur. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Ada lagi, Dek? Pada sela-sela jari juga bisa Candida ini. Ya, pada kuku juga bisa, yang kutu air. Yang kutu air itu, Dek, ini kira kutu air karena sering lembab, itu bisa infeksi dari Candida juga. Ya, obatnya yang kayak Canesten itu isinya clotrimazole. Clotrimazole itu di situ ya. Kemudian ada miconazole, salepnya juga kita berikan gitu. Untuk salep kalau lesinya sedikit, kalau yang kena sedikit di sela-sela jari kaki misalnya sedikit atau di sela jari tangan kita berikan salep saja. Tapi kalau infeksinya luas seluruh badan, maka kita harus berikan sistemik yang diminum. Ya, kalau sedikit ya salep bisa, suspensi tadi bisa ya. Itu bentuk sedianya bisa kita pakai. Sebenarnya ada jamur yang di kulit, cuman sepertinya tidak ada hubungan dengan kalian ya. Ada dermatofitosis juga. Nah, ini seperti dermatofitosis ini. Mikosis superficial yang mengenai jaringan, ada keratinasasi misalnya kulit, rambut, kuku. Ini penyebabnya ada 3 genosim, ada epidermophyton, mycosporum, dan trichophyton. Penyebab dermatofitosis disebut dermatofit atau dermatofita. Ya. Jadi ini dermatofit ini bisa asalnya dari binatang bisa, misalnya pada kucing ya.
itu bisa menularkan ke manusia pada kerang. Gitu. Semua dermatofita ini dia mempunyai kemampuan keratolitik yang dapat memparasiter kulit, rambut, dan kuku. Ya. Jadi dia makanannya dari keratin ini, struktur di bawah kulit itu makanannya dari si dermatofita ini. Ada macam-macam, ada tinja corporis, pedis, floris, akitis, barbe, dan umum. Ini ada dermatofitnya, ini morfologinya ya. Ini contohnya Trichopiton mentagrophyt dengan warnanya kita pakai warna FSCB, ada hifa yang spiral di sini. Hifanya spiral. Kemudian genus Microsporum. Ini makrokonidianya kasar. Kita pakai warna FSCB lacto phenol cotton blue, jadi warnanya biru di sini ya. Pakai pewarnaan untuk jamur. Kemudian genus Epidermophyton Flocosum, ini koloninya. Koloninya kalau kita tanam di agar sabarot setelah 10 hari, maka dia tumbuhnya seperti ini. Koloni itu bisa kita lihat. Dok. Oke. Di kami ini PPT-nya belum terbuka, Dok. Masih berbentuk folder, belum terbuka PPT-nya, Dok. Oh iya? Iya, Dok. Belum saya share, Kak? Sudah ter-share, Dok, share screen-nya, tapi PPT-nya belum terbuka, Dok. Oke. Sudah, Kak, Dek? Ya, sudah, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ini tadi dermatofitosis yang saya cerita ya. Adalah mikosis superficial yang mengenai jaringan yang terkeratinisasi, bisa pada kulit, rambut, kuku. Ini belum slideshow ya, Dek? Tapi jelas saja ya? Jelas, Dok. Jelas, Dokter. Ini tadi yang saya jelaskan. Ya tadi ya, yang bentuknya spiral ini untuk Trichopiton mentagrophyt dengan peranan LPCB warnanya biru, terlihat hifa yang spiral untuk ini spesies Trichopiton mentagrophyt. Kemudian tadi ini yang saya cerita ya, spesies Epidermophyton flocosum. Ini koloninya kalau pada 10 hari setelah kita foto, dia bentuknya seperti ini. Ya, kuning ya, kemudian bentuknya ada kayak filamen-filamen gitu. Kemudian patogenesisnya penting, dermatofita tadi jamur-jamur yang bisa menyebabkan itu. Dia akan masuk ke dalam keratin menggunakan enzimnya itu ya. Kemudian dia akan memakan keratinnya itu sebagai sumber nitrogennya. Tapi dia tidak bisa masuk ke lapisan yang lebih dalam, ke sekutan dia tidak bisa masuk. Dia masuknya cuma di bagian luar ya, mikosis superficialis ya. Ini contoh penyakitnya tinea pedis yang di kaki. Kita disebut juga athlete's foot. Kenapa disebut athlete's foot? Karena dia karena pada atlet sering berkeringat pada kakinya, mungkin pakai kaos kaki yang lembab ya. Jadi akhirnya nanti jamur senang hidup di sini dan secara epidemiologi banyak ditemukan pada atlet-atlet. Ini gambaran klinisnya. Bisa lokasinya di dua jari. Penyebabnya Trichopiton bodong, mentagrophyt, dan Epidermophyton flocosum. Gejalanya gatal ya.
Vesikel kecil. Vesikel ini gelembung kecil yang bisa pecah. Kalau digaruk dia pecah bisa menjadi luka. Ya. Kalau kronik ya kita lihat kulitnya jadi kering, mengelupas dan pecah-pecah. Kalau ada infeksi sekunder, maka nanti akan adanya peradangan pada saluran limfa. Ya. Kemudian pada kuku ada penyemuyung. Ini yang pada kuku ya. Ini mirip infeksi pada Candida juga, bisa di kuku, bisa di sela jari. Ya, untuk membedakannya kita harus kultur tadi. Kalau kultur nanti kalau Candida bentuknya kan yeast tadi yang kita lihat ya. Dari morfologinya juga beda antara kultur dengan spesies Trichopiton ini berbeda. Kemudian Tinea corporis, ini yang di badan. Ini yang merah-merah ini, Dek. Lihat, Dek. Lebih merah dibanding kulit. Ya. Ini yang aktif. Ini lesi yang aktif, jadi dia sedang mencari makanan keratin di bagian kulit yang sehat. Ini sumber makanan. Jadi kalau untuk pemeriksaan laboratorium kita ambil lesi yang aktif ini. Yang kita crop, kemudian kita taruh di objek kelas yang lesi yang merah ini, yang aktif ya. Tinea corporis kalau letaknya di badan. Kalau cruris ini di selangkangan. Ya, di selangkangan ini penyebabnya Trichopiton rubro, metagropit, leukosom. Gejalanya bersisik, kemerahan di daerah lipatan ya dan gatal. Jadi jamur itu gejala khasnya ya gatal. Kemudian perih karena habis digaruk dia akan perih luka ya. Dan beda dari gatalnya tadi. Kemudian ada Tinea barbae, ini tumbuhnya di janggut. Penyebabnya bisa Trichopiton rubro, metagropit. Lesinya merah dan ada edem, ada pembengkakannya. Kemudian ada Tinea capitis, ini yang di rambut. Ini yang bentuk akhirnya rambutnya nanti gampang patah dan akhirnya tercabut jadi botak begini ya, Tinea capitis. Ini diagnosis laboratorium dari kerokan kulit, kuku, rambut. Kemudian bisa kita langsung berikan KOH 10-20%, tutup dengan dead glass, baru dilihat di mikroskop. Kalau kultur tadi sama, ya kita taruh di saborot, inkubasi pada suhu kamar, kemudian lihat pertumbuhan jamurnya. Kemudian ada juga yang di telinga, apomikosis. Infeksi jamur kronik atau spakut pada liang telinga luar dan lubang telinga luar, tandanya inflamasi yang eksudatif, inflamasi yang menghasilkan cairan dan gatal. Ya. Penyebabnya Aspergillus, Penicillium, dan mukor. Ini ya, bisa di dalam liang telinga. Ini gejala kliniknya, sak penuh, gatal, mananya bisa merah, sembab, ada prosta. Prosta itu lapisan yang kering, ya kering. Dan adanya pendengaran yang terganggu. Kalau dia ada infeksi sekunder, maka bisa ditemukan ada bakteri di sana. Yang menyebabkan nyeri, ada supurasi juga di situ. Ada penebalan juga ya, kalau sudah kronik dia akan menebal karena sering digaruk, dia akan menebal. Diagnosisnya ya sama, ya bisa dengan sediaan langsung kita pakai KOH atau dengan kultur. Kemudian ada keratomikosis, ini di mata. Keratomikosis infeksi jamur pada kornea mata menyebabkan ulcerasi dan inflamasi. Menyebabkan ada Aspergillus, Polysporum, Purpuraria, dan Penicillium. Ini di mata ya. Ini kita ambil sediaannya secara hati-hati, biasanya spesialis mata yang ambil, kemudian nanti dikirim ke laboratorium. Ada alat khususnya ya, pakai spatula khusus, dikirim ke laboratorium.
Ini yang kalau setelah trauma atau abrasi ada misalnya ketusuk benda tajam itu bisa menyebabkan luka pada kornea, ya. Ini harus kita obati. Kalau ada luka, ada bakteri, berarti kita obati dengan antibiotik dan steroid untuk antiinflamasinya supaya tidak terbentuk jaringan parut di sana, ya, di mata. Ini cara pengambilan bahannya. Terapinya kita bisa pakai larutan statin yang diteteskan di mata, kemudian amphotericin B. Bisa diberikan tiap jam. Kalau ada perbaikan, maka dosisnya dikurangi. Ditetes mata ini, ya. Bisa juga diberikan derivat azon. Onychomycosis, sini mikosis pada kuku. Tadi saya sudah pernah candida, ya. Ini penyebabnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan kira-kira untuk dermatofitosis? Ini yang sering, ya, yang sering kita lihat. Ada juga malassezia purpur yang panu itu bagian dari mikosis superficialis, tapi dia tidak termasuk dermatofitosis. Ada pertanyaan, Dek? Udah hampir habis, ya, waktu kita. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa jelas. Ini blok berapa, Dek? Blok 3 ya, modul 3 ya? Betul, dokter. Ya, nanti berarti 2 minggu lagi ya ujiannya. Tadi yang dipahami yang saya kasih poin-poin tadi aja, ya. Bisa untuk modal ujian nantinya supaya kalian tahu. Tapi yang lebih banyak ya tentang kandida, ya, karena berhubungan dengan kalian. Absennya apa, Dek? Ada Google Form? Untuk saya ada absen juga, kan, Dek? Izin menjawab, dokter. Ada, nanti segera saya kirimkan, dok. Oh, ya, oke. Pas nih, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti bisa saya tutup, ya. 3 menit lagi. Oke, saya tutup kuliah mikologi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa nanti tujuan jangka pendeknya bisa lulus, ya. Jangka panjangnya bisa dipahami untuk nanti kalian praktek kliniknya nanti, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.